Inilah kami semua adalah hamba di mata-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kemuliaan-Mu, kuasa-Mu, mujizat-Mu sebentar Tuhan akan kami dengar melalui kebenaran firman yang hidup. Firman yang kami dengar akan memberikan kami kekuatan, damai sejahtera, bahkan sukacita, bahkan kemenangan, dan di kemenangan daripada kemuliaan yang besar dalam hidup kami Tuhan. Dan hari ini hamba sebagai hamba di hadapan Tuhan berjanji di hadapan Tuhan, hamba menuju jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna yang kamu bagikan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Allah yang hidup. Kami ingin mendengarnya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita baca, katakan amin. Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan, luar biasa. Tuhan pulihkan negara kita Indonesia dari COVID-19. Puji nama Tuhan. Saya percaya keberhasilan hidup saudara dan saya ditentukan posisimu hari ini berada. Coba kita lihat dulu di dalam Lukas 12 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini nggak bisa dibalik. Banyak orang Kristen membalik ayat ini. Banyak pendeta membalik ayat ini. Di mana hatimu berada, hartamu berada. Salah. Ayat ini nggak bisa dibalik. Kalau dibalik pengertiannya jadi kusut. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Berarti harta kita akan menentukan posisi kita ada di mana. Pasti kalau kita berbicara tentang harta, berbicara tentang 5 hal. Duit pasti. Yang kedua, kalau berbicara tentang harta pasti berbicara tentang apa? Fulus. Ketiga, kalau berbicara tentang harta pasti berbicara soal apa? Money. Keempat, kalau kita berbicara tentang harta pasti berbicara soal apa? Uang. Kelima, kalau kita berbicara tentang harta pasti kita berbicara soal apa? Cien. Semuanya sama limanya. Pasti urusannya itu di dalam keuangan kita. Padahal harta adalah sesuatu hal yang diberikan Allah sebagai titipan untuk kemuliaan nama Dia. Dengar baik-baik ya. Apa itu harta? Harta adalah titipannya Tuhan yang diberikan untuk kita bagi kemuliaan nama Dia. Bentuknya beraneka ragam. Harta bukan cuma duit, tapi apa? Kesehatan, damai sejahtera, sukacita, termasuk dalam harta yang Tuhan berikan, yang Tuhan titipkan dalam hidup kita untuk kemuliaan nama Dia. Pemberian yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yaitu Yesus. Harta yang terindah dalam hidup kita pada waktu kita percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat dan hidup, kita ditempatkan, kita di dalam posisikan sama Tuhan menjadi anak Allah dan kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Itu harta yang termahal, harta yang terindah, harta yang terbaik. Harta kita adalah Yesus. Di mana Yesus pun berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau kita menempatkan Yesus dalam urutan nomor 1, di situ hati kita juga akan memberikan urutan yang nomor 1 untuk Yesus. Kalau Yesus berada di urutan nomor 1, berarti hatimu nomor 1 untuk Tuhan. Kalau hatimu benci, kalau hatimu dendam, iri hati, berarti kau memposisikan kebencian itu menjadi urutan nomor 1. Kita harus posisikan harta kita. Harta kita yang terbaik apa sih? Harta kita yang terbaik adalah Tuhan. Posisikan Tuhan yang utama dalam hidup kita. Pasti hati kita akan berubah dalam hidup kita. Kesalahan, kegagalan orang Kristen tidak menempatkan Tuhan di urutan yang pertama dalam hidupnya. Kalau kita benci, kita dendam, kita iri hati, dan lain-lain, berarti iri hati, dendam, tongkat mendapatkan sebuah urutan yang pertama. Padahal urutan yang pertama harusnya dipegang sama Yesus. Di mana Yesus mau berada, di situ hatimu berada. Kalau kita menempatkan diri Yesus. Tapi kalau bukan Yesus, Pak, gimana Pak? Kalau uangmu berada, berarti di situ hatimu juga berada, di duit aja. Yesaya 29 ayat ke-13. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini telah datang mendekat dengan mulutnya. Dengan mulut kita bilang bahwa kita mengasihi Tuhan dan memuliakan aku dengan bibirnya. Dengan bibirnya dia bisa memuji, menyembah Tuhan. Dia bisa bersorak-sorak, dia bisa bernyanyi. Padahal hatinya menjauh. Berarti hatinya bisa menjauh,
tapi mulutnya, bibirnya mengucapkan tentang Tuhan. Kenapa hatinya bisa menjauh? Karena dia menempati Yesus bukan di urutan pertama. Urutan yang pertama, kemungkinan besar adalah duit. Yang kedua, kekuasaan bisa dalam hidupnya. Tempatkan hari ini Yesus di urutan yang pertama. Bibir kita bisa bilang bahwa Tuhan baik, tapi maaf, hatinya firman Tuhan bilang bisa menjauh. Mulut dan bibirnya mendekat sama Tuhan, memuji menyembah Tuhan, bahkan memberitakan firman. Tetapi hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanya perintah manusia yang dihafalkan. Wow, ini banyak sekali. Engkau menempatkan Tuhan di atas puji-pujianmu, atau engkau menempatkan Tuhan di bawah puji-pujianmu. Biar saya yang tampil saja yang terbaik. Orang-orang bilang, ih suaranya bagus. Orang belum tahu, suara bagus karena Tuhan. Karena saudara dan saya bukan singers. Saudara dan saya worshiper. Memuji menyembah Tuhan dengan hatinya kita, bukan dengan pengetahuan kita dan kepandaian kita. Jelas di dalam 10 perintah Allah, Tuhan merevisi peraturan-peraturan, dikemas sama Tuhan menjadi cuma 10. Perintah yang pertama yang sampai hari ini harus ada. Keluaran 20 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Berarti Tuhan mau kasih tahu, kalau kamu mau beribadah kepada aku, engkau harus menempatkan posisi aku yang pertama, bukan yang kedua. Maka itu firman Tuhan bilang, jangan sampai ada Allah lain. Berarti ada Allah yang kedua. Engkau harus punya satu Allah dan tempatkan Yesus dalam posisi yang pertama. Kenapa? Karena dia adalah satu yang utama dan yang menjadi pertama. Tidak boleh ada Allah lain, siapapun juga. Karena Yesus urutannya yang pertama. Iblis tahu bahwa Yesus mendapatkan urutan yang pertama. Kita harus mendapatkan Yesus dalam urutan yang pertama. Dia rusak, dia porak-poranda dari zamannya Adam, supaya Yesus jangan urutan yang pertama. Urutan yang pertama itu siapa? Si Iblis. Oh no, Iblis kalau menempatkan urutan yang pertama tahu bahwa dia adalah biang keroknya. Yang urutan pertama yang harus ada manusia. Manusia harus menjadi urutan yang pertama. Nama saya, papa saya selalu bilang, nanti besar harus menjadi orang yang besar. Urutan yang pertama. Kamu harus menjadi ranking yang pertama. Orang nomor 1. Jangan mau nomor 2. Sampai-sampai ada anak kalau misalnya dapat nilai 99 nangis dia. Kenapa dia nangis? Karena mamanya bilang, kamu harus jadi urutan yang pertama. Orang-orang yang hebat, filsafat dunia, itu adalah orang-orang yang nomor 1. Cum laude, IP-nya 4.00. Kalau ada 0,0001, ini cum laude luar biasa. Secara perlahan-lahan Iblis mulai masuk. Kamu memang yang hebat. Kamu emang yang luar biasa. Seringkali karena kita merasa kita hebat, kita tinggalkan Tuhan. Kita urutin Tuhan dengan urutan yang ke-5, ke-7, bahkan ke-20. Sayalah yang pertama. Thomas Alva Edison, penemu bohlam. Kenapa? Enggak sekali temu aja. Sekali dia eksperimen dia dapat. Maaf, Tuhan ajarin kegagalan demi kegagalan. Kamu juga pernah gagal. Pernah gagalnya baik. Daripada terus-menerus pokoknya kita lancar terus. Oh enggak. Supaya apa? Jangan kamu jadi urutan yang pertama. Hati-hati hari ini dengan urutan yang pertama. Matius 22 ayat ke-36 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan, guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kitab para nabi dan juga hukum Taurat, ada 2 hukum yang Tuhan langsung press semuanya menjadi cuma 2 hukum. Yang pertama, kasihilah Allahmu. Yang pertama, tempatilah Allahmu menjadi urutan yang pertama dalam kehidupan. Ini hukum. Tuhan press semuanya. Kitab hukum Taurat dikompres sama Tuhan menjadi cuma 2 hukum saja. Tempatkan Yesus dalam urutan yang pertama.
di dalam segala perkara di dalam kehidupanmu. To be number two. Number two ini luar biasa. Karena di dalam Alkitab, orang-orang dalam urutan yang pertama gagal. Adam adalah manusia pertama. Gagal nggak? Gagal. Digantikan sama Yesus. Yesus adalah manusia kedua setelah Adam. Dan Yesus berhasil. Wah, banyak sekali. Coba kita lihat dulu yuk. Lukas 9 ayat 46 sampai ayat 48. Ini ayat yang sangat bagus sekali. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Timbul pertengkaran. Yang pertama siapa? Yang terbesar siapa? 47. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Ayat ke-48. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil, berarti apa? Yang kedua, to be number two. Di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Tuhan ganti. Kamu jangan mau yang terbesar. Kamu jangan mau yang nomor satu. Kamu jangan mau yang nomor utama. Tetapi firman Tuhan bilang, justru yang kecil, to be number menjadi yang kedua. Kenapa? Karena ketika kita menjadi yang pertama, sombong, tinggi hati, tinggi diri. Kalau orang udah tinggi hati, tinggi diri, ini berbahaya sekali. Kenapa? Bapaknya iblis yang bernama Lucifer jatuh karena dia mau menempatkan urutan yang pertama. Yesaya 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ini adalah kejatuhan dari seorang raja, adalah Raja Tirus. Nah, Raja Tirus ini adalah gambaran dari si Lucifer. Yesaya 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, katakan kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah. Hati-hati sekali kalau kita bilang semuanya adalah karena kemuliaan nama Tuhan, tetapi justru kita mencuri kemuliaan itu dan kitalah sebenarnya kemuliaan itu. Ini sangat berbahaya sekali. Aku duduk di tata Allah di tengah-tengah lautan, padahal engkau adalah manusia bukanlah Allah. Walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Dia menempatkan hatinya, menempatkan posisinya itu sama dengan Allah. Dia mau menjadi yang nomor satu. Dia mau menjadi yang awal dalam hidupnya. Raja Tirus, yaitu gambaran Lucifer, jatuh karena dia ingin menyaingi Tuhan. Dia ingin menjadi yang pertama, yang utama. Dan Tuhan lemparkan dia. Memang hikmatmu melebihi hikmat Daniel. Daniel punya hikmat. Si Raja Tirus, gambaran Lucifer ini melebihi hikmatnya Daniel. Berarti Daniel orang kedua. Orang pertama siapa? Raja Tirus. Gambaran dari Lucifer. Maunya pokoknya lebih tinggi lagi. Menjadi orang yang nomor satu. Menjadi orang yang utama. Menjadi orang yang paling awal. Tiada rahasia yang terlindungi bagimu. Dengan hikmatmu dan pengertianmu, engkau memperoleh kekayaan. Emas dan perak kau kumpulkan dalam perbendaharaanmu. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu. Dan karena itu engkau menjadi sombong. Dengan baik-baik. Terus ayatnya selanjutnya, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan, karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Ada dua kata. Ada dua kali yang diucapkan. Menempatkan diri sama dengan Allah. Menempatkan diri sama dengan Allah. Berarti Raja Tirus, Lucifer, mau menempatkan dirinya menjadi orang yang nomor satu. Bahkan dia menggeser Allah. Dan akhirnya Tuhan tendang dia. Das. Itulah Lucifer yang jatuh. Punya sifat apa? Tinggi hati, sombong. Yang pertama siapa Pak? Yang pertama Tuhan. Kejatuhan si iblis, kejatuhan banyak anak-anak Allah, kejatuhan banyak orang Kristen tidak bisa melihat masa depannya karena dia menempatkan dirinya menjadi yang pertama. Saya selalu bilang sama anak saya, Koko nggak usah ranking, Koko hanya nomor 2. Yang satu untuk Tuhan. Yang pertama, yang awal, Tuhan dalam hidup kita. Saya punya saudara ranking, dari TK dia ranking, dia pengen ranking 1 terus, semuanya. Sampai SMA dia ranking 1. Tapi maaf, gak mungkin, gak sombong. Kenapa? Karena dia merasa bisa, merasa hebat, merasa jago. Dia sombong, hati-hati sekali. Nah, orang sombong, orang tinggi hati, firman Tuhan bilang, aku akan rendahkan.
kita cross dalam hidup kita. Jangan sampai kita tinggi hati. Kejadian 11 ayat yang keempat sampai ayat yang kelima dan ayat yang ke-8. Satu bangsa yang ingin mendirikan sesuatu hal yang lebih tinggi. Coba kita lihat dulu. Kejadian 11 ayat keempat sampai ayat yang kelima dan ayat yang ke-8. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Ini sebuah bangsa yang luar biasa, punya sebuah planning bahwa dia mau mendirikan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Ini nomor satu ini. Dan marilah kita cari nama supaya jangan kita terserak ke seluruh bumi. Ayat yang selanjutnya, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota itu dan menara itu yang didirikan oleh anak-anak manusia. Demikian mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Menara Babel dihancurkan. Mengapa? Karena di dalamnya ada tinggi hati dan kesombongan. Ingin menyaingi Tuhan yang lebih tinggi, yang lebih hebat, yang lebih dahsyat. Tuhan hancurkan total. Coba kita lihat pada waktu Yesus tergantung di atas kayu salib. Ada dua orang penjahat, betul tidak? Yang pertama, saudara, penjahat itu mengolok-olokin Yesus. Dia bilang, kok kamu anak Allah, selamatkan dong. Yesus tidak jawab, nggak gubris. Tapi yang kedua, dia bilang, Tuhan, kalau engkau nanti benar engkau itu, jangan lupa sama aku. Yesus bilang, saat ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di tanah Firdaus. Yang pertama, terlalu tinggi hati. Ketika ada kesombongan, ketika ada tinggi hati, Tuhan tidak jawab apa-apa. To be number 2. Bukan penjahat yang pertama, tapi penjahat yang kedua. Di ring satunya Yesus, murid-muridnya bilang, siapa yang terbesar? Tapi di ring 2-nya Tuhan, yaitu Paulus. Kalau aku mau bermegah, aku bermegah karena penderitaan dan berhasil. Yusuf dia dikucilkan, dia dimasukin ke dalam sumur, di penjara, dan akhirnya kemurahan Tuhan luar biasa, dia diselamatkan sama Tuhan. Dia bisa mengalami sebuah mimpi, dan akhirnya Yusuf menjadi orang nomor. Yusuf bukan orang nomor 1. Begitu juga dengan Daniel. Daniel orang nomor 2. Sadrak, Mesach, dan Abednego juga orang nomor 2, bukan nomor 1. Yesaya 31 ayat ke-10, demikian firman Tuhan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya. Hati-hati. Dia menjadi sombong karena ketinggiannya. Ini gambaran sebuah pohon dari Firaun. Karena dia semakin hari semakin tinggi dan dia sombong. Dia menempatkan posisi hidupnya menjadi yang pertama, bukan menjadi yang kedua. Yosua adalah orang nomor 2. Musa orang nomor pertama, yes. Maka itu Musa gak sempat bisa membawa bangsa Israel untuk membawa ke Kanaan. Diteruskan sama orang nomor 2. Orang nomor 2-nya adalah Joshua. Nomor 2, to be number 2, berhasil. Lot dan Abraham, terjadi sebuah pertikaian yang luar biasa. Dan akhirnya disuruh milih. Abraham gak mau pilih dulu. Abraham bilang, Lot kamu yang pertama. Lot memilih yang pertama. Ketika Lot memilih yang pertama, dia memilih yang dipandang dengan matanya dia bahwa kelihatannya ada susu dan juga madu. Abraham urutan kedua. Justru keberhasilan ada di Abraham. Saul adalah raja pertama, digantikan sama Daud. Parasnya elok, orangnya kecil mungil. Aduh, gak mungkin bisa jadi raja. Justru Daud yang terhebat. Dia mendapatkan Tuhan yang pertama dalam hidupnya. Sedangkan Saul terlalu sangat sombong sekali. Tuhan hancurkan. Mazmur 73 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Nah, ini ada sebuah perkataan Daud yang luar biasa. Selain engkau di sorga, bagi Daud tidak ada yang lain selain yang bernama Yesus. Ini Daud yang menempatkan Yesus dalam hidupnya. Itu yang pertama. Selanjutnya, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Bagi dia yang di sorga, yang pertama, yang nomor 1 adalah Tuhan. Di bumi yang pertama, yang nomor 1 ada Tuhan. 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ayat 27. Sebab sesungguhnya siapa yang
meninggalkan engkau. Berarti kalau jauh daripada Tuhan, menempatkan Tuhan bukan di urutan yang pertama, menempatkan Tuhan mungkin di urutan yang kelima, di urutan yang ke-10. Jelas firman Tuhan bilang akan binasa bagi Daud sorga bumi. Urutan yang pertama, nomor 1 Tuhan. Kita hanya orang nomor 2. Lagu yang tadi sangat bagus sekali, jadikan aku hamba setia kepada hamba. Urutan yang keberapa? Maaf, hamba itu urutan yang ke-241 itu hamba itu. Hamba itu budak. Kalau kita ada makanan, hamba itu makan yang terakhir. Jadikan kita hamba, bukan yang pertama. Sebelum ke tempat ini, kami ada Batra Ministry namanya di Tanjuran. Bukan sombong, tapi benar ini sombong. Kenapa? Karena semakin harus semakin banyak, luar biasa. Dan kami melayani bukan hanya di Jakarta, tapi di Pekanbaru, Palembang, banyak KKR dan lain-lain. Akhirnya itu akan membuat sebuah kesombongan dalam hidup. Meskipun kita bilang di atas mimbar tidak sombong, tapi ada kesombongan. Alkitab saya, tablet saya itu dibawain sama orang. Saya bawa apapun itu dibawain. Saya naik mobil, dibukain pintu, saya tinggal duduk. Kami layanin rumahnya di Pantai Indah Kapuk. Dia bilang, Pari mau jemput jam berapa? Jam 7 jemput sah. Tahu nggak yang jemput apa? Supir dan apa? Atau pelayanan. Sombong nggak? Oh, sombong luar biasa. Meskipun saya bilang di atas mimbar tidak sombong, padahal itulah kesombongan. Persembahan kasih itu dolar, bukan rupiah lagi, dolar saya dikasih. Bilangnya semua kemuliaan nama Tuhan bohong semua, dan Tuhan hancurkan semuanya. Barang siapa tinggi hati, urusannya bukan sama manusia, Tuhan hancur. Saya sempat terjebak. Setiap kali kita bermain dalam urapan Tuhan, kesombongan pasti ada dalam hidup kita. Sampai akhirnya Tuhan tegur saya, hati-hati, kamu menjadi orang yang nomor pertama. Harusnya aku yang pertama. Kamu bukan gambaran aku, tapi kamu adalah gambaran si Lucifer, yaitu apa? Sombong. Gambaran aku nggak seperti itu. Terus Tuhan bilang, tunjukin satu ayat di mana aku melayani umatku. Mereka datang dan terbang. Saya nyari si ayatnya sih, gak ada. Berarti satu yang tidak Yesus lakukan sesat. Karena waktu ada urapan luar biasa, terbang semuanya. Di Alkitab gak ada. Tapi saya mainin. Kenapa? Ikut-ikutan masalahnya. Padahal di dalam firman gak ada. Coba ayo, tunjukin satu ayat sama saya. Yesus tompang tangan gitu. Pas tompang tangan rebah. Terus Yesus tiup gitu. Ada gitu? Tidak ada. Kalau tidak ada itu gimana? Sesatlah pasti. Bertobat. Hati-hati dengan apa? Kesombongan dalam hidup kita. Kalau saya ada, sebagaimana saya ada, semuanya adalah karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kehebatan saya. Saya mulai berpikir, kalau Tuhan tidak bangunin saya koma pasti. Kedua, mungkin saya pass away. Pas saya pass away dalam kesombongan saya, maaf, yang jemput bukan Tuhan pasti. Bisa yang jemput si iblis, bisa yang jemput si Lucifer. Karena Lucifer mau menjadi yang lebih tinggi, yang lebih hebat. Hari ini saya belajar tentang banyak hal. Saya belajar kadang-kadang sama orang yang kecil, tidak ada apa-apa. Dengan kita bilang, itu mah apaan sih dia sih? No. Kita harus belajar semuanya. Melalui firman Allah kita mau dibentuk. Hati-hati dengan kesombongan. Amin. Maka itu yuk, hari ini saya mau tekankan kita to be number 2. Orang-orang filsuf, orang-orang filsafat, dunia adalah orang-orang hebat semuanya. Tapi satu hal, nggak percaya sama Tuhan. Mengapa? Karena dia menempatkan diri dia yang pertama, saya layak hebat, bukan Tuhan. Bahkan banyak mereka adalah ateis. Kenapa? Lewat pengetahuan, lewat yang mereka dapatkan ilmu-ilmu. Dia bilang bahwa saya ini hebat. Padahal dia belum tahu otaknya asalnya dari Tuhan. 1 Korintus 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Ada perselisihan antara kelompok Paulus dan kelompok Apolos. Setiap kali ada perselisihan selalu ada yang mau menjadi yang nomor pertama. 1 Korintus 3 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan, jadi apakah Apolos dan apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ayat yang ke-6. Aku menanam,
Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ini hal yang hebat. Dari sebuah perselisihan yang ada, kelompok Apolos dan kelompoknya Paulus, Paulus memberikan sebuah statement, aku menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih hebat. Tidak. Firman Tuhan bilang, baik yang menanam maupun yang menyiram, baik Paulus, baik Apolos, baik siapapun juga, baik gembala area, gembala pembantu, maupun pendeta, maupun jemaat, maupun siapapun juga, firman Tuhan bilang, adalah sama. Tidak ada yang beda. Oh, saya lebih hebat ya Pak, saya lebih kuat deh, saya lebih tinggi deh. Oh no, sama sekali. Struktural di dalam gereja tidak menentukan kehidupanmu untuk engkau bisa berkenan di hadapan Tuhan. Saya adalah seorang gembala, pendeta. Justru saya takut sekali. Kenapa? Karena banyak saya dijebak sama pendeta. Saya punya gereja ini Pak, saya punya pelayanan ini Pak, ini Pak. Takut saya. Serem saya. Kemarin ada tuh, saya dapat kabar lewat WhatsApp, ada yang mengatasnamakan BLCC Tegal, bagi-bagi sembako dari BLCC katanya. Tapi saya mikir, loh saya nggak ada perintah akan bagi-bagi sembako. Aneh. Baik yang menanam maupun menyiram adalah sama dan masing-masing akan menerima upah sesuai dengan pekerjaannya. Tetapi yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan. Bukan masalah yang terbesar atau yang terkecil. Hari ini, kalau kita mau menjadi yang terbesar, firman Tuhan bilang, layani yang paling kecil. 1 Korintus 4 ayat ke-9. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah. Kita diberikan sama Tuhan, posisinya bukan yang pertama. Bahkan kadang-kadang tempat yang paling rendah, tapi di situ Tuhan angkat kita kembali. Tadi saya sempat tersentuh lewat lagu menyenangkanmu, senangkanmu. Nyanyi lagu ini, menyenangkanmu, senangkanmu. Saudara, nggak pensar saya nyanyi lagu ini menyenangkanmu, senangkanmu. Tiba-tiba saat itu bukan kesurupan saya masih sadar. Saya langsung bilang, bohong! 2001. Nyanyi lagi, menyenangkanmu, senangkanmu di hati saya, dan saya teriak, bohong! Enggak, benar-benar saya mau menyenangkan Tuhan dalam hidup saya. Kenapa? Kalau saya masih menempatkan diri saya yang pertama, saya harus menempatkan diri saya yang kedua. Maka itu to be number 2 dalam hidup kita. Tidak boleh number 1. Number 1 khusus buat Tuhan, untuk kemuliaan namanya. Hari ini punya kepintaran, punya ilmu, punya apa yang kita bisa berikan dalam hidup kita untuk Tuhan. Yuk kita mau berikan. Kita tetap posisi kita yang kedua. Tuhan yang gak usah jadi yang pertama, biasa-biasa aja, tapi satu hal, tempatkan Tuhan dalam posisi yang pertama. Kita mau senangkan hati Tuhan. Yang kedua, kita. Yang pertama, Tuhan. Orang-orang yang kedua, orang-orang hebat yang luar biasa. Paulus orang yang kedua, dia berhasil. Daniel, Sadrak, Mesa, dan Abednego adalah orang yang kedua, dia berhasil. Yusuf apalagi, bukan orang yang pertama, tapi orang yang kedua, dia berhasil dalam hidupnya. Begitu juga dengan Joshua, orang yang kedua, dia berhasil dalam kehidupannya. Ayo, kita mau menjadi to be number 2. Terus memberkati. Amin. Kita makin bahwa di dalam hidup ini semuanya adalah karena Tuhan. Bahkan kalau bukan karena Tuhan, gak mungkin aku ada. Amin. Kita mau buang semuanya, keegoan kita mau buang tinggi hati kita, kesombongan kita. Kita mau melihat Tuhan yang pertama, Tuhan yang awal dalam hidup kita. Biarkan kita menjadi orang yang kedua saja setelah Tuhan. Amin.